panen 2 kali ya. Itu sebenarnya rencananya saya lakukan panen 2 kali. Nah, untuk cara panen agar bayam panen 2 kali itu caranya gimana? Nah, begini saya jelaskan buat tanaman bayam yang sudah pernah saya panen. Nah, kemudian sisanya saya besarkan lagi di sini ya. Setelah pemupukannya tanggal 23 dan ini saya panennya tanggal 31 Mei ya. Jadi waktu kita melakukan panen bayam ya, pencabutan bayam, nah seperti ini teman-teman ya. Kita cabutkan yang bagian seperti ini ya. Nah, seperti ini cara mencabutnya. Jika teman-teman ingin melakukan panen bayam itu 2 kali ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kecil-kecil ini ya. Yang kecil-kecil ini. Nah, jika teman-teman sudah selesai melakukan pemanenan, teman-teman yang kecil ini bisa teman-teman pupuk lagi ya. Itu bisa panen lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kecil-kecil seperti ini kan sisa setelah dicabut ya. Ini jika dilakukan pemupukan lagi bisa panen lagi teman-teman ya. Nah, jika teman ingin melakukan panen 2 kali kepada tanaman bayam, melakukan dengan cara seperti itu ya. Untuk pupuknya, untuk tanaman bayam ini saya gunakan pupuk yaitu NPK Mutiara yang 1616 itu ya. NPK Mutiara. Nah, untuk cara pemupukannya, maaf kemarin tidak saya videokan. Nah, tetapi di sini akan saya jelaskan sekalian ya. Untuk pemupukannya saya lakukan dengan cara itu disiram teman-teman ya. Disiram menggunakan pupuk NPK Mutiara yang dicairkan terlebih dahulu ya. Untuk dosisnya yaitu 1 drum ya. 1 drum berapa liter ya? Sekitar 200 liter itu ya. Itu isinya untuk takarannya 4 kilo pupuk NPK Mutiara 1616. Kemudian untuk airnya itu 1 drum ya. Nah, kemudian cara pemupukannya kita siramkan di waktu sore hari teman-teman ya. Setelah kita melakukan pemupukan yaitu tidak perlu kita siram lagi, tidak perlu kita bilas lagi ya, karena pemupukannya pada waktu sore hari teman-teman ya. Nah, terkecuali teman-teman melakukan pemupukannya pada siang hari, itu harus kita bilas ya. Kalau tidak dibilas, daun pada tanaman bayam bisa busuk teman-teman ya. Nah, begitulah teman-teman ya. Ini yang saya jelaskan versi saya ya, pengalaman saya ya, apa yang saya kerjakan pada budidaya tanaman bayam. Nah, kemudian untuk insektisida, untuk menanggulangi atau untuk membasmi ulat, saya menggunakan insektisida Metindo teman-teman ya, yaitu untuk bahan aktifnya metomil teman-teman ya. Ya, itu untuk takarannya per tangki 16 liter ya, per tangki elektrik itu mungkin 16 liter ya, itu 2 sendok makan ya untuk takarannya. Nah, kemudian untuk menghindari atau mencegah agar tanaman bayam ini pokok daripada tanaman bayam atau daun-daunnya itu tidak busuk, saya menggunakan Amistartop ya, yaitu fungisida Amistartop. 1 kali penyemprotan menggunakan Amistartop teman-teman ya, agar daun tanaman bayam ini tetap kualitasnya tetap terjaga, bagus dan subur teman-teman ya. Nah, kalau untuk perawatannya atau melakukan penyiramannya itu bisa dilakukan 2 hari sekali. Itu pun kalau jarang hujan teman-teman ya. Kalau sering hujan tidak perlu disiram teman-teman ya. Kalau untuk setelah tebar benih ya, setelah tebar benih itu jarak 5 hari itu harus kita siram terus pagi dan sore. Itu tujuannya agar waktu benih bayam tumbuh itu kan dia itu bahkan berkecambah ya. Jadi kalau tidak kita siram, cambah daripada tanaman bibit bayam itu bisa kering karena terkena panas ya. Itu makanya harus kita siram dulu untuk jarak 5-6 hari setelah melakukan penebaran benih ya. Untuk selanjutnya itu teman-teman bisa lakukan penyiramannya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung cuaca, kemarau atau musim hujan teman-teman ya. Kalau banyak hujan tidak perlu kita siram. Nah, kalau untuk pemupukannya ini kemarin saya lakukan 2 kali pemupukan dengan interval kira-kira sekitar 3 atau 4 hari ya. Itu sudah saya lakukan pemupukan. Itu pemupukannya 2 kali ya, dengan cara disiram. Kapan waktu yang ideal atau waktu yang tepat setelah melakukan penebaran benih
saya lakukan pemupukannya itu berapa hari setelah melakukan penebaran benih itu, yaitu paling lambat 7 hari setelah melakukan penebaran benih itu melakukan pemupukan ya, agar tanaman bayam itu cepat besar teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan apa yang saya jelaskan, pengalaman apa yang saya bagikan di sini pada proses budidaya tanaman bayam teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini bayamnya tumbuh sangat rapat teman-teman ya. Nah sangat subur. Kalau teman-teman ingin melakukan tanam bayam, ingin panen 2 kali ya, saya jelaskan lagi. Jika teman-teman ingin melakukan panen bayam panen 2 kali, usahakan paling lambat umur 20 hari ya, itu harus sudah panen ya, paling lambat umur 20 hari sudah panen. Nah, karena kalau umurnya sudah tua, itu tanam bayam itu biasanya cepat mengeluarkan kembang ya. Jadi kita usahakan umur 20 hari itu sudah habis, selesai kita panen ya. Itulah teman-teman ya. Baru kita rawat lagi yang kecil ini, kita lakukan pemupukan ya. Insya Allah untuk yang kecil-kecil ini nanti jika kita merawatnya dengan cara yang bagus, tidak berkembang ya, kita panen itu belum keluar kembangnya ya. Yaitu caranya, ibaratnya hari ini selesai melakukan pemanenan, besoknya langsung lakukan pemupukan teman-teman ya. Nah beginilah tanaman bayamnya, sangat subur teman-teman ya. Untuk daunnya kualitasnya bagus. Nah ini akan saya lakukan, akan saya bawa ke mana, ke pondok sana teman-teman ya. Akan saya teduhkan karena ini cuacanya sangat panas. Kalau tidak diteduhkan nanti daun bayam ini menjadi layu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman paham ya, dan semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar saya tetap selalu terus semangat untuk membagikan konten edukasi selanjutnya teman-teman ya. Inilah teman-teman tanaman bayam yang sudah pernah saya panen. Kemudian sisanya saya besarkan lagi di sini ya. Setelah dicabut untuk pencabutan yang pertama, kemudian saya pupuk lagi menggunakan pupuk mutiara yang 16-16 itu. Dalam satu bedengan ini menghabiskan 2 kilo ya. Saya pupuk waktu itu jadi setelah saya cabut waktu panen yang pertama itu, sisanya saya besarkan di sini. Nah saya pupuk pada tanggal 23 Mei ya. Jadi menghabiskan 2 kilo sampai sana menggunakan pupuk NPK mutiara ya. Dan pertumbuhannya seperti ini ya. Alhamdulillah bagus. Hari ini rencananya akan saya panen. Setelah pemupukan, pemupukannya tanggal 23 dan ini saya panennya tanggal 31 Mei ya. Nah jadi pertumbuhannya seperti ini. Nah yang sebelah sana itu agak rapat, sebelah sana ya. Baik, kita jalan-jalan dulu ke sana, melihat posisi yang sebelah ujung sana ya, sana. Nah ini tanaman sawi, saya tanam kemarin nih, tanaman sawi manis ya teman-teman ya, dan ngambil bibitnya dari sebelah situ. Nah itu bibitnya masih banyak, akan saya tanam di sebelah sana ya. Itu belum selesai saya menanamnya. Nah ini saya menunjukkan tanaman bayam 1 kali tebar benih 2 kali panen teman-teman ya. Nah, kalau bisa seperti ini sangat menguntungkan teman-teman ya. Menguntungkannya sangat ringan biaya ya. Dalam 1 kali tebar benih panen 2 kali teman-teman ya. Nah ini waktu yang itu dari pokok situ ya, sebelah batang jeruk itu sampai ke situ, itu waktu panennya naik ke atas bedengan ya. Jadi diinjak-injak. Jadi itu pertumbuhannya ada yang kecil ada yang besar ya. Jadi
waktu itu kan kena injak jadi rusak teman-teman ya. Nah ini, nah ujung sini yang terlihat sangat rapat sekali, itu sangat bagus teman-teman ya. Nah saya ajak teman-teman jalan-jalan melihat posisi tanaman bayam dalam satu kali tebar benih panen 2 kali. Nah ini teman-teman ya, seperti ini pertumbuhannya. Nah sampai ke sana. Oke, akan saya perdekat lagi teman-teman ya. Nah ini batang-batangnya seperti ini teman-teman ya. Nah 2 kali panen teman-teman ya dalam satu kali tebar benih. Itu kita tadi waktu merekamnya dari ujung sana ya, ujung sana. Nah itu ada istri saya sedang panen di sana. Nah seperti inilah teman-teman posisi tanaman bayamnya ya teman-teman ya. Baik, saya ulangi lagi, pemupukannya saya gunakan ini, saya katakan setelah saya cabut untuk panennya pertama ya. Jadi setelah saya panen itu kemudian keesokan harinya saya pupuk menggunakan pupuk NPK Mutiara yang 16-16. Jadi bedengan ini menghabiskan 2 kilo ya. Pupuknya itu saya cairkan teman-teman ya. Untuk dosisnya dalam 2 kilo pupuk NPK Mutiara itu airnya sekitar 100 liter teman-teman ya. Jadi saya siram-siramkan cara pemupukannya. Nah ini daunnya sangat lebar-lebar teman-teman ya. Nah ini ada yang apa ini, agak ini ada yang rusak juga di daunnya. Nah ini yang saya katakan tadi yang bekasnya kena injak. Nah waktu panennya kan di atas ini, jalan di atas ini, nah, makanya ini tidak bagus ya. Nah, yang terlalu kena injak pertumbuhannya kurang bagus. Nah ini ya, sangat lebar daunnya. Nah batas ini, nah ini ya batas ini ya, batas ini sampai ke situ tadi teman-teman ya. Nah sebelah sini yang tinggi itu kena injak-injak itu waktu panennya. Sedangkan yang sebelah sini sampai ke sana itu panennya kita berdiri di atas parit-parit ini teman-teman ya. Jadi waktu panen pencabutan bayamnya tidak naik ke atas, melainkan kita ke bawah sini teman-teman ya. Nah ini masih sangat rapat teman-teman ya. Nah ini tanaman sawinya, ini saya tanam tadi, selesai tadi. Nah itu yang sebelah sana yang belum selesai, yang belum saya lanjutkan karena posisi saat ini melanjutkan apa namanya, melakukan panen bayam teman-teman ya. Untuk bibitnya ini jenisnya benih mereknya Maestro, produk dari Panah Merah teman-teman ya. Nah, kalau bibit Maestro Panah Merah ada yang campuran